lubang itu ada lubangnya 6. Nah itu dikenalkan mana asin batu. Mungkin nanti bisa dilihat ya, ada itu bisa kita tanya sama Bu Lim medianya. Ini masukkan ke dalam, kan ada 6 lubang. Basic awalnya baca braille itu kan 6 titik itu. Jadi di 6 bikin lubang 6. Nanti anak masukkan batu dulu, itu pengenalan awal betul. Di TK awal gitu ya. Jadi kalau mereka udah lancar, coba mana titik 1, ambil batu, masukin ke lubang itu. Nanti setelah lancar kan itu, kalau batu kan lebih besar, lubang-lubang kan lebih besar. Nanti baru kita pindah ke papan berpaku namanya. Nah itu ada pakunya juga mengenal titik-titik 6 itu tadi juga. Nanti dipaku karena kepekaan jari ini kan beda ya. Udah megang dari batu yang agak gede-gedean, dipindah ke paku yang kecil-kecil kan beda. Nah jadi latih sensoriknya juga, itu juga kepekaan mereka kita latih. Karena nggak semua anak bisa langsung lentur jari jemari ini memegang paku yang kecil-kecil itu untuk masukkan paku-paku itu ke lubang yang 6 itu. Nanti setelah mereka lancar, mana coba titik 1 mana, titik 1, 2 mana, titik 3 mana. Nah udah lancar itu baru kita dan sambil mengenal huruf, coba huruf A itu titik berapa ya, berapa titik 1 Bu, nah coba mana titik 1 coba, nah taruh pakunya di mana gitu kan. Atau huruf G, coba itu titik berapa, nanti coba kita lihat. Nah kalau udah lancar yang kayak gituan, nanti baru kita latih merangkai huruf menjadi kata. Itu penggabungan vokal sama konsonan tadi. Kan gampang-gampang aja kata-katanya, misalnya ibu, bapak, budi, itu kayak simpel lah. Kakak, adik, dan segala macamnya. Ini simpel. Media simpel. Itu kemampuan itu tergantung intelijensi juga ya, itu sangat berpengaruh. Dan minat, ada juga anak-anak intelijensinya bagus tapi dia nggak berminat belajar braille. Ada juga, yang terutama itu anak-anak yang deficient, mereka lebih suka memanfaatkan sisa penglihatannya ya, yang masih banyak sisa penglihatannya. Capek bu, sakit mata bu, katanya macam-macam lah nanti alasannya ya. Nah, jadi kalau itu tuh depend off lah, tergantung pada anaknya. Tapi ada juga yang anak vision itu berminat belajar braille, tapi bacanya nggak pakai perabaan, bacanya pakai mata aja, sisa penglihatannya dimanfaatkan. Kalau di teori kan gitu, nggak boleh belajar braille anak vision ya. Tapi kalau ibu di lapangan, ini prinsip ibu ya. Karena udah lihat ibu udah bertahun-tahun ngajar ya, udah puluhan tahun malah, dari ABG segede-gede ini, udah sampai nenek-nenek gini ngajar di sini. Jadi berdasarkan pengalaman ibu kayaknya, kalau menurut ibu itu teori kurang pas gitu ya. Tetap aja anak-anak vision ini bagus kita ajar braille. Kenapa? Karena ada anak-anak vision ini yang karena dia memaksakan sisa penglihatannya itu ya, jadi lama-lama sisa penglihatan itu turun. Nah inilah jalannya untuk dia bisa membaca ya, dan pakai braille. Jadi mereka masuk ke komunitasnya, mereka nggak akan kaku lagi. Kalau itu prinsip ibu ya, maka ibu tetap aja memberikan pengajaran braille ini untuk anak vision. Tapi sama kan kembali ke kita ya. Kalau bukan, kalau di teori itu nggak dibenarkan. Jangan biarkan anak-anak vision menggunakan braille. Tapi sekedar untuk dia tahu, berasa nggak ada masalah. Karena berdasarkan pengalaman di sini banyak juga anak-anak yang setelah dioperasi
anaknya kadang-kadang baik setahun 4 tahun lama-lama ada beberapa anak di sini kejadian seperti itu. Bahkan mereka udah jadi mahasiswa ya kadang-kadang fokus pula pakai laptop ya, walaupun ada speakingnya, tapi mereka lebih senang memanfaatkan sisa penglihatan itu. Coba tanya nanti sama anak yang vision, lebih suka memanfaatkan sisa penglihatan karena mereka juga nggak ingin dia dibilang saya ini tunanetra. Kan kadang itu image kayak gitu dia malu juga menurut saya. Jadi itulah untuk anak vision, mama dia Braille, dia tahu Braille tapi dia nggak mau memanfaatkan apanya perabaan. Kesulitannya sangat signifikan apa ya? Mungkin dalam membaca Braille juga, membacanya atau menulisnya aja. Membaca. Kalau membaca mungkin yang paling sulit adalah tunanetra ya, membaca Braille ini. Kesulitannya ketika membaca pelajaran bahasa Inggris matematika, kemudian fisika juga ada rumus-rumusnya. Kalau biologi itu bahasa Latinnya juga sulit ya. Anak tunanetra itu salah satu kendala kalau dalam pembelajaran Braille di pembelajaran. Tapi ketika mengenalkan Braille, biasa kendala yang paling besar itu karena keinginan anak aja. Terutama anak vision mungkin yang nggak kurang keinginan belajar Braille. Maksudnya? Untuk menulis. Kalau anak-anak kata berarti bukannya ya kan menulis itu juga perlu lenturan tangan, memegang pen ya. Jadi kalau itu mereka menekan itu kadang tidak tepat pada lubang itu ya, maka nanti nggak terbentuk titik. Nah, itu kadang kelenturan jari-jari anak yang mempengaruhi itu. Maksudnya nanti yang timbul huruf Braille-nya? Dalam pengenalan Braille, ada nggak teknologi yang pernah diajarkan? Teknologi yang digunakan untuk mengajarkan Braille. Kalau sampai saat ini belum ada ya biasanya ya. Nah, cuma kita Braille ini seperti yang itu dasarnya. Cuman kalau dalam pembelajaran anak-anak kan banyak yang males baca Braille itu ya. Tapi kalau anak-anak yang kalau dulu ya, ini anak-anak zaman sekarang nih, karena ini pengaruh kemajuan teknologi ini juga. Kalau anak-anak zaman dulu itu sambil tiduran mereka megang buku ya, meraba, membaca gitu kan untuk belajar. Kalau kadang pakai ini yang kecil yang udah dibacakan sama guru, nah itu dia belajarnya. Tapi yang untuk Braille ini mereka yang senang lokal itu senang membaca buku Braille karena dia lebih memahami gitu daripada mengerti. Begitu. Tapi kalau sekarang belajar Braille itu gak kurang juga perhatian ya. Walaupun kita memaksakan ini ya belajar karena dicanggih itu tadi. Mereka rata-rata pakai HP Android ya. Jadi mereka kalau mau cari-cari apa ya Kita memang kalau teknologi kan kayak
sedunia ya berasa pasti menggunakan braille tunanetra. Nggak ada yang nggak pakai braille. Walaupun teknologi udah canggih ya. Sekarang kan ujian mungkin zaman sekarang ini banyak daring itu ya. Tapi gue rasa yang braille ini tetap harus memiliki tunanetra. Karena kemanapun kita di dunia ini, para tunanetra itu pasti mereka menggunakan braille. Jadi kan aku tengok dulu ada kegiatan dan juga tunanetranya tetap di sini. Itu mereka tetap aja, misalnya pengen untuk apakan tanda tangan. Nah itu nanti mereka tulis saja langsung namanya dalam bentuk braille. Jadi bagaimanapun tetap perlu braille. Itu prinsip itu ya. Nah kalau sekarang kan gimana pendapat yang lain nggak tahu ya. Tapi kalau prinsip ibu perlu tunanetra itu braille. Malahan braille yang kenalan gitu. Iya. Ada suara keluar pasti bakal Betul. Kalau kita tengok ada ATM ya, braille itu. di servis ini ya, jadi Iya, kan betul. bisa nyetup nanti tinggal sama kalau Jadi tetap aja braille itu penting. Sama juga tunanetra, mungkin itu udah punya ya, udah penting kebutuhannya gitu. jadi emang barangkali bagi anak online tapi tidak melakukan pendidikan tapi bisa Dasarnya Dasar apa bahan misal kertasnya Oh, atau kertasnya. plat atau apa? kalau itu ibu nggak tahu persis ya kertasnya itu dari apa ya. Itu kalau kami kami kan punya percetakan Iya. braille. Jadi kertas itu kami beli itu dari Bandung. Belinya dari Bandung, emang nggak mahal harga kertasnya ya. Kalau nggak salah ibu 350 satu kotak itu. Anda bisa nengok nanti tuh kertasnya. Selain kertas, bahan dasarnya ada pernah yang lain untuk dijadikan buku semacam plat tipis atau yang nggak keras lah dikit Bu? Belum. Belum. Cuman ada plastik. Kalau plat itu nggak ada ya, cuman plastik tebal. Itu biasanya untuk gambar ya, gambar-gambar. Nah itu ada juga alatnya untuk mencetak gambarnya itu. Plastiknya Plastiknya nggak tebal ya. nggak tebal. Kayaknya itu khusus ya. Nggak khusus itu berarti. Kalau yang dari sini kayak saya kan belum pernah. Cuma kita pernah nyoba bikin burung misalnya ya. Jadi dibikin gambar burung, nanti ditempel di plat itu, tapi tipis. Iya. Misalnya plat tipis, nanti kan diberi panas apa gitu ya. Iya. Nggak timbul. Iya, biar dia timbul, ketok itu. Kayak itu pernah. Itu dulu di sini pernah bikin dulu. Ya bapak-bapak dulu, tapi udah nggak di sini lagi. Jadi kalau untuk media-media untuk awal belajar itu kan berarti belum ada yang dari kelas itu. Belum. Soalnya karena namanya baru belajar kadang daerah dimensinya masuk Iya. dalam lah. Iya, apa dan Iya. malah berlubang jadi Iya. Kalau kami untuk media itu bikin sendiri biasanya pakai ini bisa bikin sendiri, kemudian dari kayu, papan ya, dan juga dari plastik, mungkin juga dari barang-barang bekas itu biasanya. Iya, pas berada dulu. Suara keluar. Selalu bertanya sama untuk A, bukan dengan nanti untuk A gitu kan. atau gini Bu, atau Anda juga karena anakku kan ngajarin kayak titik itu 6 gitu kan Bu, disebutkan A titik 1 atau A aja atau kita Kapusnya A. jadi kayak pengenalan awalnya melalui yang bapak takut tadi kan Iya. gitu nanti udah lagi ke pengenalannya lagi ya di dalam ini kita Kalau kayak gitu tuh bagus.
Tapi tetap aja berarti harus ada 6 gitu ya. Termasuk itu harus ada ya. Tapi kan kayak gitu loh gitu. Jadi kayak gitu ya. Kita harus itu cara menulis kan harus cara pemasangan kertasnya. Jadi kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau ini kalau ibu itu ya, tetap aja kita bikin ininya. Jadi pas siswa menekan ini kan di bawahnya siswa tekannya. Cepat tekan titik 1. Tekan titik 1 kan, titik 1 ini. Tekannya baru bunyi A kan gitu mas. Nanti alihkan ke braille. Nanti baru kita print, mesin printer. Itu hasilnya. Ini kertasnya. Nah ini kertasnya, ini lama-lama kan bisa habis. Iya. Kalau yang itu tuh? Ini yang apa tuh? Ini ada kertas itu. Ini bahan itu apa? Itu juga. Ini cover. Nah ini bang yang Ainul jadikan untuk covernya, cuma Ainul lapis 2 gitu. Ini persis kelihatan. Nah iya itu. Bukan ini kertas. Kalau kertas yang namanya kertas lebih cepat ini. Itu juga ada 2, ada yang keras. Ada yang tebalnya lagi mana ya? Dalam cepat itu kata bawah. Tuh nih. Dalam tuh 2 isinya tuh. Kalau Gelangan ini kan. tipis ini ada. Di dalam kotak cheat itu nya. Nah ini deh. Di belakangnya. Til, hati-hati. Nah, Mana air ya bang? ini lebih besar. Oh lebih tipis kan? Ini lebih awet. Nah ini kayak gini. Ini nanti kita timbul dari ini kayak apa? Dan ini belinya ke Bandung anehnya. Tahu dah dijual apa gimana sekarang. Atau kita cari yang kayak gitu. Tapi kalau seng plat tipis itu bagus tuh dong. Lebih tahan itu maksud tujuannya. Lagian menaruh alat berbunyi itu kan pakai benda-benda elektrik nanti kan. Iya. Banyak bak bunyi. Ya pakai apa bu? Sensor di bawah Iya. ini. Nah, makanya lebih bagus apa tuh daripada ini kalau menurut ibu ya. Ini kan hasil ketik braille kan kecil-kecil. Kalau Iya. itu pengenalan itu tuh lebih besar. Iya. Banyak. Sebesar yang ditonton itu tadi yang Iya. kayak gini aja itu udah cukup pakai. Tapi ini juga boleh nih, cuman kurang lentur nanti tambah lebih bagus yang plat tipis kalau menurut ibu ya. Bulatnya tuh kerasa Bagus, ya. lebih bagus nanti. Kayak ini kan cuman harus digunting untuk membentuk dia timbul gitu tuh. Oke, ada alat memanaskannya, termoform namanya, pemanas ini. Ini dia hasilnya. Kalau kita ketik dulu, awas alihkan ke braille. Daripada dan asistif itu tuh nanti jatuhnya ke bikin alat. Jadi kami sekarang disuruh untuk observasi ke lapangan gitu, lihat masalah apa yang kalian temui, terus alat apa gitu yang bakal dibikin dari observasi ini gitu. Jadi rencananya Ainul sama Tila melihat kayak udah wawancara sama guru-guru yang pendidikan anak tunanetra juga kan Bu. Katanya kalau untuk kemampuan anak tunanetra dalam mengenal huruf braille itu emang agak sulit gitu kan, malah ada yang udah besar kadang dia juga belum mampu mengenal gitu huruf braille. Menurut Ibu gimana? Iya nggak Bu? Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut ibu sih kalau diajarkan dari dasar nggak sulit, karena dia kan
mengajarkan itu kan nggak langsung pakai reglet, ada alatnya dulu. Nah, papan sebelum papan paku ada lagi yang pakai batu-batu itu. yang lebih besar mengenal lubangnya aja dulu. Nah, lubang 6 tuh kan. Jadi mulai dari yang besar, mulai dari yang kecil, paku itu ya udah terakhir. Baru pakai reglet. Yang awal tuh lubang berapa medianya? Yang awal mengajari titik 6 tuh kayak mana? Ada medianya? Ada. Bentuknya boleh lihat. Di sini ibu, soalnya ibu di sini baru ya, tapi kalau di tunanetra kan udah lama di situ. Ada alatnya di situ, tapi sekarang kan masih ada, tapi enggak, cuman ibu bisa menggambarkan gitu alatnya. Dia 4 persegi sebesar ini, sebesar notebook ya. Nah, kasih lubang 6 untuk mengenal lubangnya aja dulu. Ini lubang 1, 2, 3. Kan motoriknya kan masih kasar kan, belum halus lagi gitu. Kemudian ada latihan juga untuk motorik halus tuh, misalnya mengenal permukaan kainnya kan beda-beda perabaannya. Ada langkah-langkahnya itu. Jadi kalau diterapkan langkah-langkahnya itu berasa nggak sulit anak-anak nih. Cuman kebanyakan guru langsung loncat ke reglet. Nah, gitu kan. Latihan motoriknya kurang, motorik halusnya gitu. Tapi kalau diikuti langkah-langkahnya dari awal tak enggak. Kecuali tunanetra yang ganda. Nah, umumnya kalau ibu melihat tunanetra itu anak normal. Cuma kan ini kami rencana mau bikin alat ini Bu. Untuk pengenalan dasar huruf braille sama angkanya gitu kan. Alat yang dipegang gitu kan, disentuh braille-nya terus mengeluarkan suara. Jadi kayak untuk memudahkan guru juga dalam mengajarkan braille ke anak gitu, biar nggak berulang-ulang kali. Nanti anak juga bisa belajar sendiri kan, dia pegang gitu, nanti udah ada langsung A kayak gitu, pegang lagi B kayak gitu. Karena itu Bu yang mau alat yang pengen bikin kayak gitu. Kan udah ada pedomannya, udah ada ya. Bikin alat itu. Udah Bu, kami udah mulai rancang juga Bu. Nggak masalah, yang penting anak pandai. Soalnya salah satu kenapa kami pengen ngambil itu karena kan sekarang pengaruh teknologi juga kayak HP gitu kan, lebih ke suara gitu kan. Jadi anak tuh malahan kayak minim braille, jadi nanti jangan sampai kayak untuk apa ya, untuk supaya tidak hilang gitu braille ini, setidaknya anak tuh mengenal konsep dasar braille aja gitu, huruf sama angka itu Bu. Kayak tujuan kami membuat alat ini. Jangan mendengar aja ya, harus bisa dia membaca kan. Soalnya di HP sekarang ada aplikasi yang khusus tunanetra itu kan Bu. Nah kan juga kalau di lapangan aku lihat dari sering dia gunakan HP ya. Iya, WA pun lebih suka mereka tuh suara daripada nulis. Tapi kan Daripada nulis WA gitu kan, lebih enak mereka tuh hanya ngirim suara aja. emang lebih membantu gitu kan Bu. Cuma kan takutnya nanti kan hilang braille ini di dia, soalnya oke lah kalau misalnya teknologi ini memudahkan, tapi nanti kalau habis baterai atau gimana anak sulit gitu kan. Satu lagi kayak misalnya ke ATM, kemarin aku pernah lihat di ATM itu kan ada braille-nya kan Bu. Ada. Hotel pun sekarang kan pakai braille. Lift juga pakai braille. Udah lama sebenarnya, cuman nggak tahu. Penggunaan penjagaan, sosialisasi itu yang kurang terhadap fasilitas yang udah dibikin untuk anak disabilitas nih. Terus satu lagi juga braille itu kan disentuh gitu. Kalau di lift sama di ATM kan nggak bersuara dia gitu kan. Jadi otomatis anak bakal nanti bingung gitu kan. Terlebih lagi anak tunanetra gitu kan, bingung dia. Jadi itu juga kayak salah satu kami untuk bikin alat kayak gitu, untuk tidak mengenal aja gitu. Memudahkan anak. Memang walaupun bagaimana yang tulisan braille dia harus tahu. Harus bisa tulis baca. Harus bisa. Kalau menurut Ibu dalam mengajarkan braille ini apa-apa aja kesulitan mungkin yang Ibu alami selama ini yang ditemui di lapangan? Kalau Ibu temuin di lapangan ya itulah latihan indera persepsinya kayak sensori motorik gitu.
Ya soalnya kalau ditanya gitu kan titik A titik berapa, titik 1, titik B 12, C 14 misalnya. Mereka tahu. Cuman untuk mengenal hurufnya itu dengan perabaan ini yang susah gitu. Nah, jadi latihan motorik halusnya itu yang harus ditingkatkan. Perabaannya ya Bu. Nah, ya. Mungkin dia mengenal A titik 1, B 12, cuma pas udah dipraktekkan Iya. cuma hafal di kepala. Tapi pas dibacanya nanti Pas membacanya karena indera perabaan kayak ibu gitu ya. Ibu braille walaupun dalam setahun tidak ada membaca braille, ibu masih ingat. Cuman untuk meraba itu nggak bisa karena tidak ada latihan kan gitu kan, sehingga ibu melihat terus. Gitu juga anak tunanetra dia ingat, cuman untuk merabanya ini. Jadi latihan indera sensorinya itu dulu, motorik halusnya itu. Jadi gimana caranya misalnya meraba, itulah sebenarnya ada misalnya kan tekstur kain itu kan macam-macam kan. Nah, mulai dari yang kasar ke yang halus gitu. Ini membandingkan ini misalnya mana yang lebih halus, nah, kan dia raba-raba terus kan, jadi otomatis terlatih karena mata dia itu ternyata di ujung telunjuknya itu. Kemudian waktu mengajarkan membaca itu juga harus diajarkan bagaimana cara membaca braille. Jadi waktu untuk mengajar. Kalau anak tunanetra itu sendiri kayak ada khusus untuk belajar braille gitu aja Bu, jam khusus untuk belajar braille. Kalau dulu ada, kalau sekarang kan enggak. Jadi mungkin bisa diterapkan, diaplikasikan waktu belajar langsung. Kalau dulu tuh ada kelas persiapan istilahnya, sama dengan TK gitu kan, dasarnya pra. Jadi sekarang kan langsung STB. Gimana kurikulumnya di SD? Nggak ada di mana ada pelajaran braille. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada program khusus di kelas 1 tapi belum tengok juga. Soalnya kami juga pernah belajar, kami juga belajar braille gitu kan Bu. Cuma yang itu yang mana? Yang kayak ibu ada kelas khusus untuk belajar braille atau enggak? Dulu untuk anak tunanetra tuh ada kelas ya TK-nya gitu kan, di situ kelas persiapan istilahnya. Jadi disitulah ya di awal-awal tuh anak enggak langsung masukkan ke kelas, enggak langsung masuk kelas 1 enggak gitu, ada kelas persiapannya dulu. Setelah dikenalkan braille udah bisa dia terus bahasa masuk kelas 1. Tapi sekarang kan enggak ada TK-nya kan enggak ada lagi ya. Nah cuman di program khusus ada nggak? Coba suruh print sama Bu Ayu. Program khusus untuk tunanetra dari kelas 1 ini sampai kelas berikutnya. Kemarin ibu pegang SMA ada di program khusus mengajarkan bahasa C kan, mana tahu di SD ini ada program khususnya mengajarkan braille gitu. Nah ibu belum pernah megang kelas 1 tunanetra. Berarti Bu megangnya kelas Sekarang kebetulan kelas 6 yang Messi itu Bu. Messi. Kalau dulu kebetulan ibu kan dari situ kan pindah kemari karena ada anak yang naik SMA, ketinggian SMA, jadi ibu yang ngajarkan gitu. Nah, di SMA program khususnya mengajarkan itu masa C sama komputer. Kalau di SMA-nya, cuman SD-nya ada program khususnya tengok. Mungkin mengajarkan braille kan, ibu belum pernah buka juga gitu. Kalau untuk Messi sendiri kan dia low vision kan? Dia low vision juga, tunanetra juga. Tunanetra. Low vision, cuman ibu belum bisa memastikan lagi. Tadi ibu ngajarkan matematik, dia bisa lihat di papan tulis. Iya, kemarin saya sempat wawancara Messi kan Bu, pas kita lagi senam kan dia sampai nengok. Katanya dia masih bisa ngelihat, malah jalan lurus dia masih bisa kayak karena kalau sebelah kanan itu emang udah nggak bisa ngelihat Bu, kata dia sebelah kiri masih bisa gitu kata dia. Jadi emang cobain gitu kan, emang tes emang bisa gitu. Memang bisa, cuman kita takutnya penyakitnya ini progresif. Artinya bertambah, meningkat gitu kan. Nah, tapi kalau nggak meningkat udah stagnan nggak masalah. Tapi kalau bertambah, kalau difungsikan penglihatannya untuk membaca, nah tulisannya kan lebih halus. Nah, takutnya total nantinya gitu kan. Kita kan belum tahu juga hasil cek apa dokter. Apa permanen apa enggak? Kalau permanen nggak masalah kan. Berarti emang belum ada tes Mata. Mungkin dia belum.
Tapi dari hasil asesmen di Cuman ibu sekolah, mengenalkan ke dia huruf awas tetap ibu kenalkan, braille tetap. iya. Jadi sebenarnya walaupun dia low vision, harus braille ini harus dikenalkan juga. Mana tahu suatu saat kan gitu kan, itu kan punya resiko, dia tuh punya resiko. Kecuali apa permanen. Oh enggak, oh, dia kayak ini kan progresif kan. Matanya kan memutih. Iya, Nah. kayak katarak gitu gitu. Ya, Di sini sebelah kanan itu apa gitu. itulah. Kan ukurannya kan berbeda, satu lah agak besar, satu kan. Yang sebelah kanan. Kalau katarak kan cuma lemak aja, ditumbuhi lemak. Iya, Ini enggak. putih kayak aneh gitu kan. Bola matanya emang Banyak kayak tunanetra. tunanetra lah gitu. Kayak bola kerum matanya. gitu kan. Aina mau tanya juga kayak persepsi ibu terhadap teknologi yang ada kayak gitu. Teknologi yang ada gitu kan yang memudahkan anak, tapi gimana persepsi ibu terhadap kemampuan dia mengenal braille? Maksudnya? Terhadap teknologi ini gimana sih pengaruhnya ke braille? Oh, efeknya nanti. Iya. Ibu rasa bagus. Enak kayak contohnya apa yang langsung suara gitu enggak? Oh, yang enggak ya itu kan gimana ya? Tapi kembali lagi cerita tadi, bisa-bisa dia enggak mengenal huruf braille. Karena udah terbiasa pakai HP. Intinya mereka tuh walaupun secanggih apapun teknologi, yang braille mereka harus kenal, harus bisa. Kalau persepsi ibu terhadap alat yang mau kalian bikin gimana? Ibu rasa bagus. Kan teknologi baru. Sebelumnya udah ada bu kayak braille yang kayak teknologi gitu kan untuk mengenal braille misalnya A gitu, udah ada yang keluar suara yang kayak gitu langsung Di komputer. di komputer. Belum ada yang betul-betul alat kayak gitu Khusus kayak berupa buku yang berupa buku dibaca rencana pakai kan alat nanti sensor kayak- itu. rencana nanti kayak buku bisa dibuka cuma kayak satu gitu aja bu, kayak satu gini aja cuma bisa dibuka kayak gitu kan. Nanti udah ada braille A sampai Z gitu kan, jadi pegang keluar suara Al-Quran cuman Al-Quran. yang dikasih Ali Jabar itu kan itu tuh Al-Quran, kemudian ada alat sensornya kan itunya nanti disentuhkan ke situ dia ngaji. Oh disentuhkan kayak ada penanya Iya. atau itunya disentuhkan, bukan anak yang menyentuh. Bukan. Jadi sekarang dibikinnya anak menyentuh gitu, bukan dengan alat disentuhnya. Enggak, dia anak langsung nyentuh. Oh, disentuh sama anak keluar suara. Iya. Kayak satu lembar kayak di atas itu aja nggak pakai satu lembar ini aja. Yang disentuhnya braille atau apa? Braille-nya ini bu, misalnya kan titik satu jadi sentuh titik satunya itu keluar suara. Ya cuma nanti untuk supaya nggak menghilangkan dasar titik 6 dari braille itu kan bu, yang ini tetap ada, yang titik yang lainnya tetap ada gitu kan. Cuma yang lebih ditonjolkan yang ini, nanti gimana kita mengajarkan anak, karena lagi kan yang lebih menonjol tuh yang titik yang A-nya kayak gitu. Iya, iya. Nah yang ini tetap ada cuma kayak kurang, masih terasa sama anak cuma kayak gimana Enggak ya, begitu timbul. Iya, enggak timbul. Timbul tapi enggak itu gitu. Iya, Kenapa ditimbulkan? karena supaya tidak menghilangkan dasar dari titik 6 itu tuh bu, supaya anak juga nanti mengenal gitu, alat mengenal banyak yang titiknya tuh 6. iya banyak titiknya 6, terus juga mengenal kalau oh A titik 6 oh titik 1 oh di sini. Sebenarnya mereka udah tahu itu tuh jarak sekian tuh. Dia untuk memudahkan guru juga gitu kan, mengajarkan, terus gimana ya, kayak mengenalkan juga sama dia kayak persepsinya apa ya sih terhadap Taktual. meraba huruf braille ini. Taktualnya. Apa? Sentuhannya. Taktil ya. Iya, taktual. Taktil. Taktual. Jadi ada 6 titik, kalau A cuma satu yang menonjolkan Nah, gitu yang kan. paling menonjol ya menonjol kali satu kayak gitu. Terus di huruf itu ada huruf awasnya enggak? Enggak dibayangkan, enggak dibayangin.
Cuma nanti ini kan A, udah keluar suara A gitu. Keluar suara. Enggak, kalau yang kalau ada itu bukunya berupa apa itu? Itu kalau untuk sekarang rencana kan nanti ada yang plat motor ya itu tuh Bu, tapi yang tipis kayak seng yang tipis yang bisa mengantarkan listrik kayak itu tuh. Ya jadi nanti kebaca alat sensornya di sana gitu. Jadi disentuh keluar suara. Makanya ya enak kalau gitu. Nah itu juga kenapa kami pengen bikin alat ini supaya memudahkan guru juga mengajarkan braille kan Bu, dengan alat dengan biaya yang nggak terlalu mahal gitu. Jadi jadi tujuannya hanya untuk mengajarkan tulis baca permulaan lah ya. iya, mengenal kemampuan dasar braille A sampai Z, terus 0 sampai 9, terus supaya ya kayak alat ini supaya nggak memberatkan orang Ya tua. untuk mengajarkan apa tuh tulis baca untuk permulaan. Iya. Udah mengenal dia kan tuh nggak pakai itu lagi. Misalkan nanti akhir-akhirnya bikin buku gitu kan. Dicontoh seperti itu. Enggak, desainnya juga Untuk teknik mengajar membaca permulaan. iya. Ya kalau bisa bikin tulisan awal itu kan lebih bagus. Oh berarti bikinkan di bawahnya A kayak gitu. Ya mungkin berwarna bisa nggak? Iya semplat ya. Iya. Dicetak. Dicetak kan. Terus kalau untuk desainnya udah Bu, itu kan desain kayak mana rancangannya kayak itu udah, cuma kayak untuk nanti warnanya atau gimana itu nanti kayak menyusul dulu. Soal untuk yang sekarang kami disuruh observasi ke lapangan, terus dari situ tuh rancangannya Nggak, maksud gimana ibu sih? begini, kalau ada huruf tulisan biasa, low vision juga bisa. Jadi low vision mengenal ini, dia udah tahu kan huruf A, nah ini braille-nya itu. Berarti kan langsung ibu kan berarti di bawah titik ini dibikinkan huruf awas ya kan, titik A. Ini ditempelkan mungkin berdempet kali atau di bawahnya. Di bawahnya titik A, terus di C gitu. Oh iya sama. Kan emang iya, soalnya kalau di judul pun kami juga itu di judul braille gitu kan. Nanti Ada awasnya. ya ada huruf. Jadi untuk baca permulaan tuh ada braille-nya, ada awasnya. Seperti Messi sekarang kan dia low vision. Cuman kita nggak tahu, takutnya nanti low visionnya lebih apa berkembang gitu kan, berat, tambah berat malah penglihatannya kan itu. Jadi dia udah mengenal awas, ini braille-nya. Yang masih punya sisa gitu kan. Kalau total kan nggak masalah. Jadi kan fungsinya dua lagi. Kan bagus juga. Bisa televisi. Rencananya emang ya untuk itu Bu gitu, untuk jadi kami uji coba alatnya nanti ke blind terus kalau bisa satu. Iya kalau untuk rancangannya ya terima kasih Bu gitu kan. Nah, jadi kami dapat juga gitu kan. Terus warnanya yang kontras. Warnanya kayak berarti yang Sampelnya dasarnya apa warnanya? hitam. Hitam. Mungkin Kalau nggak hitam nggak abu-abu. Kalau abu-abu kayaknya gimana ya? Kayak seng kali gitu nah yang hitam atau enggak bisa dicat warna kayak biru muda. Nggak, kalau tunanetra kalau dia blend total nggak masalah, hitam mau apa nggak masalah. Cuman ini sekarang supaya berfungsi juga untuk low vision, jadi harus kontras warna dasar dengan tulisannya gitu. Sekiranya warna apa? Misalnya biru dengan abu-abu dengan apa dasar itu kan nggak salah. Kami Warna dasar semplat tuh apa namanya, silver kan? iya Bu. Ada yang berwarna. Ada yang emang udah dijualnya kayak Lagian guru juga bisa ini. Kalau ada tulisan awas, kan belum tentu lagi semua guru bisa braille. iya. Bisa tahu dia kan untuk pegangan untuk guru maksudnya gitu. Kalau dulu kami kan langsung jurusan itu mau didalami braille kan. Sekarang kan enggak, mungkin hanya dasar-dasarnya braille kan. Nah, Dasar kayak cuma huruf, angka, tanda baca gitu kan ya, titik, terus tanda angka. Terus kalau kami berhari-hari itu tiap hari ada pelajaran braille, jadi lama laki di kepala tuh gitu. Kalau gini kan hanya dikenalkan, prakteknya
belum tahu lagi dari dosennya. Kami kok nggak lihat lagi apa baru. Dosennya dulu pernah minta tolong ibu tuh jadi menggantikan ini waktu ada seminar di hotel Paskul. Terus di Padang. Karena kami di lapangan tiap hari kan, kalau dosen kan enggak. Bukan Bu. Kalau ibu kebetulan yang menciptakan Braille itu yang ini, yang ngajarkan gitu. Makanya waktu itu kan di Bandung. Enggak, dulu masih SGPLB. Ibu lah 35 tahun aja. Berapa umur Ibu? 58 habis. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi sih, ini 2 tahun lagi. Jadi itu selain untuk lapisan, untuk gurunya sendiri. Berarti untuk anak tunanetra yang kedua karakteristik itu termasuk guru juga bisa. Beko titip orang aku tahu gurunya sendiri nggak tahu kan titip guru apa. Cak. Ada lagi juga. Profilnya ya profil ketika ya profilnya kemarin nanti minta KKI. Ibu dia bilang minta datanya anak kan karena ibu baru megang waktu itu anak sendiri gitu kan. Karena di dulu kayak lu mencari nomor orang induk lebih langsung lebih dekat langsung ke anaknya itu sih alamat kan data anak saja ayah ibu itu kan alamat tanggal kelahiran dia kan gitu. Iya. Kalau itu lebih tahu dia dengan orang tuanya kan gitu. Oh berarti ini nanya ke anaknya mana? Udah ditanya tadi. Nah, lu tanya suami masih ada yang kurang kalau masih ada yang kurang tunggu ayah yang disukai mantannya. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Memang itu masalahnya membaca permulaan itu. Dan sampai nanti suaranya yang lebih didengarkan daripada mengenal huruf braille. Nah, sebenarnya itulah supaya mengenal huruf braille itu latihan sensomotorik ini yang penting. Sensori halusnya kan. Lagi cukup sekian dulu. Pikir-pikir lagi. Nanti kan kami untuk besok kan Bu, kami baru presentasikan hasil laporan sama rancangan alat gitu kan. Nanti kan pasti ada kayak tahap pembuatan alat, terus uji coba kayak validasi gitu kan. Nanti ada uji coba pertama, uji coba tahap kedua gitu. Nanti kayak boleh konfirmasi ke Ibu untuk coba isi alat kayak gini. Nah, jadi dengan alat itu nanti siapapun gurunya bisa ngajar. Iya. Nah, siapa ada siapa bimbing itu? Bu Ida. Tidak. Bu Ida. Bu dosen baru. Oh, di sini. Yang mata kuliah ini Bu Ida. Kalau pembimbing akademik untuk dia untuk skripsi tidak ya. Skripsi lagi. Oh, kau alumni skripsi Lena. Oh, aku mata kuliah nggak? Iya mata kuliah. Cuman insya Allah kalau misalnya berhasil alatnya nanti kami berikan. Berarti semua siswanya tuh? Yang BP, Semua mahasiswanya bikin ini? ya, yang BP 17 yang satu angkatan sama kami. Soalnya ini mata kuliah baru di angkatan kami. Oh gitu. Iya Sebelum-sebelumnya memang itulah teknologi adaptif kan? Sebelumnya belum ada. Ya, Iya. udah ada teknologi untuk itu tuh cuma belum dijadikan mata kuliah kayak gitu. Oh jadi Baru gini di- kau mata kuliah teknologi adaptif. Iya, teknologi adaptif dan asistif baru di angkatan kami. Biasanya insinyur ya calon insinyur yang penting. Biasanya Pak, biasanya itu Bu anak-anak di Bandung, Yogyakarta, biasanya itu yang bikin alat gitu kan. Ini pas di kami sekarang ada mata kuliah. Jadi kalau ini percobaan permulaan juga bagi kami gitu Bu, untuk turun ke lapangan bikin alat kayak gini. Nah maksudnya yang di Bandung itu udah karena udah ada mata kuliahnya. Kemarin memang juga sempat observasi ke SLTA. Kata ibu tuh biasanya yang datang-datang tuh emang anak yang di Bandung kayak gitu bikin alat kayak gini gitu. Kalau teknologi sekarang.
Udah segitu aja dulu. Ganti lah. Kalau ada ya nanti bisa lagi. Kan Cilamu sekolah. Masih Bu. Hah? 3 minggu